never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Jose Luis Cardoso menyebut Marc Marquez memiliki kemampuan memprediksi hasil sebelum balapan berlangsung. Kemampuan itu bisa dilihat ketika Marc Marquez menjalani balapan MotoGP Malaysia 2022, Minggu, tanggal 23 Oktober tahun 2022, lalu. Saat itu, pembalap asal Spanyol itu berhasil menempati front row di starting grid usai menjadi yang tercepat ketiga di sesi kualifikasi. Namun saat ia diwawancara usai sesi kualifikasi, juara dunia 8 kali itu menyebut ia akan finish di antara posisi ke-8 hingga ke-10. Bak peramal, omongan Marc Marquez benar terjadi usai balapan. Pembalap berusia 29 tahun itu finish di posisi ke-7 usai Jorge Martin, Pramac, yang sempat memimpin balapan mengalami crash. Saya melakukan yang maksimal hari ini, kata Marc Marquez dikutip Sportfit dari Speedweek. Ini adalah lintasan di mana kelemahan gaya balapan saya dan motor menjadi jelas. Jadi, ini adalah salah satu skenario terburuk. Namun demikian, kami menyelesaikan balapan di posisi ke-7. Setelah kualifikasi, saya berkata, antara P8 dan P10, itulah ritme kami. Faktanya, kami berakhir di tempat ke-7 karena Martin jatuh. Kemampuan unik itu menuai pujian dari Jose Luis Cardoso, seorang pembalap yang eksis di musim 1993 hingga 2006. Dia begitu mengagumi kemampuan Marc Marquez untuk mengetahui apa yang akan terjadi di balapan. Dalam kasus Marc, ia bahkan mampu memprediksi hasil, kata Jose Luis Cardoso dikutip Sportfit dari motosan.es. Sebelum balapan ia mengatakan, hari ini kita mampu berada di urutan ke-6, ke-7. Sejak saat itu kegagalan dan yang lainnya adalah kemenangan. Semuanya begitu dioptimalkan sehingga kami sudah tahu hasilnya sebelum balapan diadakan jika tidak ada yang tidak normal terjadi, tukasnya. Lebih jauh, Marc Marquez akan menjalani seri pamungkas musim ini di sirkuit Ricardo Tormo. Balapan bertajuk MotoGP Valencia 2022 itu sendiri bakal digelar pada 4 hingga tanggal 6 November mendatang. Sementara itu, peluang juara pembalap tim Aprilia Racing, Alex Espargaro di MotoGP 2022 telah sirna, usai dirinya gagal tampil impresif di seri Malaysia. Meski begitu, Alex tetap dapat pujian dari berbagai pihak karena penampilannya yang luar biasa itu. Sanjungan juga datang dari adik kandungnya sendiri, yakni Pol Espargaro, Repsol Honda. Seperti diketahui, Alex Espargaro sebelumnya merupakan penantang gelar utama karena terus tampil impresif. Alex berada di urutan ketiga, terus mendekati Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Fabio Quartararo, Yamaha Monster Energy, yang merupakan dua pembalap teratas di klasemen. Kendati demikian, harapan Alex untuk terus bersaing hingga balapan terakhir pupus di MotoGP Malaysia 2022. Alex yang finish di urutan ke-10 sudah dipastikan tersingkir dari perebutan gelar lantaran hanya mengemas 6 poin. Kini, hanya Quartararo dan Bagnaia yang masih bersaing menjelang seri balapan terakhir, MotoGP Valencia 2022. Meski begitu, penampilan pembalap berusia 33 tahun itu tetap menuai pujian karena membawa Aprilia Racing naik daun pada musim ini. Menurut Paul, baik Aprilia dan Alex sudah berkembang amat pesat di MotoGP 2022. Sayang sekali dia, Alex, tersingkir dari perebutan gelar MotoGP 2022. Harus dikatakan bahwa tidak adil untuk mengatakan bahwa dia pantas mendapatkan gelar ini, karena Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia terkadang lebih cepat dan konsisten tahun ini, kata Paul dilansir dari Speedweek. Tapi apa yang dia tunjukkan dengan Aprilia tahun ini dan bagaimana Aprilia berkembang sangat istimewa, karena hasil ini sekarang ada dalam sejarah, sambungnya.